Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompensasi. Nah, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai kompensasi. Yang pertama, menurut Wirawan, kompensasi itu adalah salah satu aspek yang berarti bagi pegawai karena besarnya kompensasi itu mencerminkan ukuran nilai karyawan mereka di antara para pegawai itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, ada menurut Wibowo, kompensasi itu adalah pemera prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Kemudian menurut Mukijat, kompensasi itu merupakan balas jasa yang dibayar untuk jasa pegawai, pekerja, jam-jaman, atau pegawai-pegawai yang tidak bersifat melakukan pengawasan dan tata usaha. Kemudian ada menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kompensasi itu adalah bentuk balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kontribusi, tenaga, dan jasa yang mereka berikan. Kompensasi bisa berupa uang maupun barang, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, dan mencerminkan penghargaan perusahaan terhadap nilai atau kinerja karyawan. Nah, berikutnya ada tujuan kompensasi dari perusahaan untuk karyawan. Berikut adalah beberapa tujuan kompensasi dari perusahaan untuk karyawannya. Yang pertama, ada mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada. Tujuan pertama adalah mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas untuk bisa tetap bekerja. Hal tersebut juga berguna untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Yang kedua, ada mendapatkan karyawan yang berkualitas. Salah satu cara agar sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lain. Kemudian yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Tujuan lainnya adalah menjamin terpenuhnya keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan. Ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa yang sudah dilakukan atau diabadikan seorang karyawan kepada perusahaan. Jadi keadilan dalam pemberian upah, bonus, insentif, dan lain-lain dalam perusahaan mutlak dipertimbangkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, ada mengefisiensi biaya. Nah, tujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi yang rasional, maka akan membantu perusahaan atau organisasi tersebut mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Dengan upah, insentif, bonus, dan lain-lain yang kompetitif, perusahaan akan memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang meningkat. Kemudian yang kelima, itu ada memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan, juga terdapat batasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Jadi, pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas. Dan yang terakhir itu ada memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Tujuan yang diharapkan perusahaan dari adanya kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan adalah karyawan dapat memiliki sikap dan juga perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku yang dapat meningkat berkat dihargai melalui fasilitas yang efektif dari perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen kompensasi. Secara umum, komponen kompensasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. 1. Kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah imbalan yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang tunai secara langsung dari perusahaan. Kompensasi langsung terdiri dari gaji pokok dan upah. Gaji merupakan imbalan tetap yang diberikan berdasarkan periode waktu seperti bulanan atau tahunan. Umumnya diterima oleh karyawan tetap atau profesional,
Sedangkan upah diberikan berdasarkan jumlah jam kerja atau hasil produksi, lebih sering diterapkan pada pekerja kontrak atau harian. Yang kedua ada tunjangan. Tunjangan adalah tambahan pendapatan yang diberikan perusahaan di luar gaji pokok dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas karyawan. Tunjangan dapat meliputi tunjangan kesehatan, transportasi karyawan, keluarga, hingga tunjangan jabatan. Yang ketiga ada bonus dan insentif. Bonus merupakan bentuk penghargaan finansial tambahan yang diberikan kepada karyawan atas prestasi, pencapaian target, atau kontribusi luar biasa selama periode tertentu. Biasanya diberikan secara berkala seperti akhir tahun. Sementara itu, insentif berfungsi sebagai dorongan atau motivasi bagi karyawan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan perusahaan. Insentif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu insentif individu yang diberikan berdasarkan kinerja pribadi. Yang kedua, insentif kelompok yang diberikan kepada tim atau departemen yang berhasil melampaui target. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung adalah bentuk imbalan yang tidak diterima secara langsung dalam bentuk uang, tetapi berupa fasilitas, jaminan, dan manfaat lain yang disediakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Beberapa bentuk kompensasi tidak langsung meliputi: yang pertama, asuransi kesehatan. Perusahaan memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawan, bahkan kadang juga mencakup anggota keluarga mereka. Manfaatnya mencakup biaya perawatan inap, pengobatan, konsultasi medis, dan tindakan bedah hingga pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, program pensiun. Program ini merupakan bentuk penghargaan jangka panjang yang memberikan jaminan penghasilan setelah masa kerja berakhir. Ada dua jenis utama, yaitu pensiun manfaat pasti, yaitu jumlah dana yang diterima sudah ditentukan sejak awal berdasarkan gaji dan masa kerja, dan pensiun iuran pasti. Besarannya tergantung hasil investasi dari iuran yang disetorkan selama bekerja. Program pensiun ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi karyawan mengenai masa depan finansial mereka. Yang ketiga, cuti berbayar. Cuti berbayar merupakan hak libur bagi karyawan tanpa mengurangi gaji. Bentuknya berupa cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, atau cuti khusus lainnya. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah bentuk penghargaan yang tidak melibatkan uang, tetapi memberikan nilai psikologis dan emosional bagi karyawan. Kompensasi non-finansial meliputi pengakuan dan penghargaan. Pengakuan atas prestasinya karyawan dapat dilakukan secara formal maupun informal. Bentuknya bisa berupa sertifikat penghargaan, piagam, ucapan terima kasih, publikasi nama di media internal perusahaan, atau hadiah non-tunai seperti tiket liburan. Yang kedua, kesempatan pengembangan karir. Pengembangan karir menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepuasan dan retensi karyawan. Bentuknya antara lain pelatihan program, coaching, dan mentoring, promosi jabatan, rotasi pekerjaan, serta bantuan pendidikan lanjutan seperti beasiswa atau sertifikasi. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang memengaruhi kompensasi. Faktor-faktor yang memengaruhi kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling berhubungan dalam menentukan besarnya imbalan yang layak bagi karyawan. A. Faktor internal atau berasal dari dalam perusahaan. Yang pertama, kemampuan dan kondisi keuangan perusahaan merupakan faktor utama dalam menentukan besarnya kompensasi. Perusahaan dengan kondisi keuangannya sehat dan laba yang tinggi cenderung mampu memberikan gaji, tunjangan, dan bonus yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan yang sedang mengalami keterbatasan finansial biasanya akan menekankan biaya tenaga kerja agar tetap stabil. Yang kedua, kebijakan perusahaan. Setiap organisasi memiliki kebijakan dan sistem pengupahan yang berbeda. Ada perusahaan yang menekankan kompensasi berdasarkan jabatan, kinerja, atau masa kerja. Kebijakan ini juga mencakup untuk kompensasi non-finansial seperti fasilitas, tunjangan kesehatan, atau penghargaan kerja. Yang ketiga, nilai jabatan atau job value. Nilai jabatan ditentukan dari tingkat tanggung jawab, risiko pekerjaan, dan keahlian yang dibutuhkan. Jabatan dengan kompleksitas tinggi, risiko besar, dan pengambilan keputusan yang penting biasanya mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan jabatan operasional biasa. Yang keempat, kinerja karyawan atau performance.
Karyawan dengan kinerja yang tinggi atau yang memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target perusahaan biasanya mendapatkan tambahan kompensasi berupa bonus, insentif, atau kenaikan gaji. Sistem ini juga menjadi alat motivasi agar karyawan bekerja lebih produktif. Yang kelima, masa kerja dan loyalitas karyawan. Karyawan yang telah bekerja lama menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Biasanya diberikan kompensasi tambahan seperti kenaikan gaji berkala, tunjangan senioritas, atau penghargaan masa kerja. B. Faktor eksternal atau berasal dari luar perusahaan. 1. Kondisi pasar tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja pada bidang tertentu lebih tinggi daripada penawarannya, maka perusahaan harus menaikkan kompensasi agar bisa menarik dan mempertahankan karyawan yang berkompeten. Contohnya pada sektor teknologi dan digital yang saat ini permintaannya meningkat pesat. Yang kedua, tingkat biaya hidup atau cost of living. Perusahaan harus menyesuaikan kompensasi dengan biaya hidup di daerah tempat karyawan bekerja. Daerah dengan biaya hidup tinggi seperti kota besar biasanya memiliki standar gaji yang lebih tinggi dibandingkan daerah kecil. Yang ketiga, peraturan pemerintahan dan undang-undang ketenagakerjaan. Pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum atau UMR, UMP, UMK sebagai batas bawah pemberian gaji. Perusahaan wajib menyesuaikan struktur kompensasinya agar sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menghindari pelanggaran hukum. Yang keempat, serikat pekerjaan atau labor union. Serikat pekerja dapat mengaruhi keputusan terkait besaran gaji, tunjangan, dan fasilitas melalui proses negosiasi atau perjanjian kerja bersama. Semakin kuat posisi serikat pekerja, semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan kompensasi karyawan. Yang kelima, kondisi ekonomi dan inflasi. Saat ini inflasi meningkat, harga barang dan kebutuhan pokok juga naik, sehingga perusahaan sering melakukan penyesuaian gaji agar daya beli karyawan tetap terjaga. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi lesu, perusahaan mungkin memahami kenaikan gaji atau menunda pemberian bonus. Yang keenam, persaingan antar perusahaan atau industrial competition. Untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja berkompeten, perusahaan perlu menawarkan kompensasi yang sebanding atau lebih baik dari pesaingnya. Jika tidak, perusahaan berpotensi pindah ke perusahaan lain yang menawarkan gaji dan fasilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, dampak kompensasi terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, meningkatkan semangat dan motivasi. Kompensasi yang layak bisa membuat karyawan merasa dihargai dengan hasil kerja mereka dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Yang kedua, mendorong produktivitas. Karyawan jadi lebih semangat dan fokus mencapai target karena hasil kerja mereka sebanding dengan imbalan yang diterima. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas. Rasa puas terhadap kompensasi menumbuhkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Mereka merasa menjadi bagian dari tim, bukan hanya pekerja biasa. Yang keempat, menarik talenta berkualitas. Perusahaan yang memberikan kompensasi menarik perhatian orang-orang berpotensi. Dengan begitu, perusahaan juga bisa punya tim yang berkompeten dan berkualitas. Yang kelima, menciptakan rasa keadilan. Kompensasi yang adil membangun suasana kerja yang harmonis dan saling menghargai semua yang merasa diperlakukan dengan adil sesuai dengan tanggung jawabnya. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan dalam pengelolaan kompensasi, yaitu meliputi beberapa aspek penting, antara lain, yang pertama, keseimbangan antara motivasi dan biaya. Manajemen harus mampu memberikan kompensasi yang cukup untuk memotivasi karyawan sekaligus mengelola biaya secara efektif, agar tidak merusak moral atau kualitas tenaga kerja. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika. Perusahaan wajib memastikan struktur kompensasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, seperti standar gaji minimum dan pajak, serta menjalankan praktik kompensasi yang adil dan etis bagi semua karyawan. Lalu yang ketiga, pengelolaan ekspektasi karyawan dan manajemen. Diperlukan komunikasi yang jelas agar karyawan memahami bagaimana kompensasi ditentukan dan agar terdapat keseimbangan antara ekspektasi karyawan dan kemampuan anggaran perusahaan.
Yang keempat, tantangan strategis dalam menentukan sistem pembayaran yang adil berdasarkan keahlian dan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang kelima, pengaruh serikat pekerja yang memiliki daya tawar tinggi terhadap penentuan upah, serta tantangan menjaga keadilan distribusi kompensasi agar tidak menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan karyawan. Lalu yang keenam, dampak inflasi dan perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi nilai kompensasi dan daya beli karyawan. Terakhir, mengukur kinerja karyawan secara objektif untuk menetapkan kompensasi yang adil dan efektif, serta menghindari kesenjangan kompensasi antara manajemen dan karyawan tingkat bawah.